Tes A, B. Enak yang mana? A, B. Ya, walaupun hati saya mengatakan A lebih enak, tapi selain demokrasi ini Mas, salah satu amalan yang dicintai Allah adalah membahagiakan orang lain. Saya sebetulnya bahagia sama yang itu, tapi nyebut B maka saya bahagiakan. Kebahagiaanku adalah membahagiakan dirimu, ya. Jadi lupa tadi sampai di mana nih? Penyair. Nah, sehingga para penyair itu di tiap kabilah tuh menjadi orang terhormat. Nah, salah satu dari mukjizat yang diberikan ke Rasulullah SAW adalah salah satu yang paling pokok terbesar adalah Al-Quran. Dan salah satu kehebatan Al-Quran bisa menaklukkan sedahsyat apapun syair dari orang-orang pada waktu itu. Takluklah. Ini hanya salah satu dari kehebatan mukjizat Al-Quran, ya. Nah, kita hidup sekarang di zaman teknologi. Ini sudah bukan pilihan, ini udah takdir Allah, qadarullah namanya, ya. Nah, jadi tinggal kita jadi loser atau winner. Ini bahasa manajemen ini, ya. Kalau kita dengan teknologi ini alergi, kita kufur nikmat. Kita harus berusaha menjadikan teknologi ini setidaknya menjadi 4 hal. 1, penguat iman. Saya sekarang bisa lihat dalamnya lautan tanpa basah. Bisa lihat berbagai penjuru dunia tanpa ngeluarin ongkos. Bisa tahu kutub minus 40 derajat tanpa kedinginan, mendekati lahar tanpa terbakar, atau menjelajah langit tanpa ngangkat kaki. Dengan teknologi bisa. Deketan dengan singa juga bisa tanpa diterkam. Bahkan bersebelahan dengan ikan paus, karena di TV ikan pausnya, ya. Alhamdulillah, teknologi penguat iman. Yang kedua, wa'amilus sholihat, teknologi itu adalah ladang amal yang melimpah. Wah, sekarang ini DT Peduli bisa mengkolektif dana dengan sangat mudah dengan teknologi. Ladang amal soleh. Dengan adanya WFH ini, banyak. Maaf ya, juga dakwah sekarang lebih menjelajah dunia tanpa harus capek naik pesawat, jet lag, dengan teknologi. Yang ketiga adalah ladang tawasobil haq, dakwah. Jadi dengan adanya teknologi, kita bisa meningkatkan kualitas amal soleh kita, meningkatkan kualitas menerima nasihat dan menyampaikan nasihat, tawasobil haq. Dan yang keempat, tawasobil sabr. Dengan teknologi sebetulnya kita bisa meningkatkan kualitas pengendalian diri kita. Sabar itu adalah mengontrol diri dan membantu orang lain sabar. Bukankah dengan teknologi sekarang kita lihat di kolong DPR ada tempat parkir yang plat nomornya sama? Saya nggak ngomong nama orang, ya, ngomong plat nomor. Kita tidak ke sana. Dengan teknologi kita bisa tahu perilaku yang baik, yang kurang baik, yang buruk sekejap. Kita bisa evaluasi diri, kita semakin baik, dan kita bisa ngajak orang jadi baik lewat teknologi ini. Itu sih yang sederhananya dari surat Al-Asr. Untung rugi itu 4. 1, amanu, paham kebenaran. 2, wa'amilus sholihat, mengamalkan kebenaran. 3, tawasobil haq, menyampaikan kebenaran, ya. Dan yang keempat, konsisten dalam bersabar, dalam memahami, dalam berbuat dan menyampaikan. Karena saya bagiannya itu, jadi saya sampaikan yang saya paham saja saat ini. Baik rekan-rekan sekalian, para pemirsa MQTV dan sahabat-sahabat Jumers, ya. Jumers. Kita simak, begitu Mas? Saya lihat agak capek ya hari ini. Kemana aja? Kurang tidur, ya. Tapi takdir Allah tadi mobilnya beriringan. Beliau parkir, Masya Allah. Jadi sudah diatur Allah. Semoga lelahnya jadi penggugur dosa. Ya, silakan. Alhamdulillah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih AA udah diundang ke sini. Jadi sebuah kehormatan. Hari ini ada 300 lebih ya perusahaan yang hadir. Berapa di sini? Perwakilannya. Ada berapa nih kira-kira? 50-an. Oke. Sebelumnya saya minta izin. Ini semua saya pengen tahu siapa yang pegawainya di perusahaannya. Anda sebagai HRD mengelola 1.000 orang ke atas, angkat tangan. Oke, dari mana Mas? Sama. Oke, 1.000 manajemennya. Oke. Yang antara 500 sampai 1.000 HRD-nya? Oke. Terus 500 sampai 1.000. Antara 100 sampai 500? Oke, banyak alhamdulillah. Yang lainnya 10.000. Ini jadi kalau kita ngelola negara kira-kira PNS-nya itu sekitar 9 juta kira-kira gitu ya. Jadi bisa dibayangkan akan terjadi perubahan di dunia HRD. Dan ini ngapunten. Jadi saya minta izin boleh ngomong apa adanya, boleh nggak? Walaupun nanti ada yang sedikit nyereh hati. Tapi saya mau ngomong apa adanya. Contohnya gini, contohnya. Saya minta maaf bahwa HRD adalah sunset industry. Nyeri hati kan, benar nggak? HRD akan menjadi sunset industry. Saya akan terangkan sebelum nanti masuk ke topiknya. Degree, diploma, ijazah, apa? Degree itu apa sih? Kayak gelar, itu sunset industry. Gitu. Terus sekolah yang pakai brick and mortar atau bata dan semen itu sunset industry. Dosen dan guru adalah sunset industry. Nah, Anda kan mulai gila nih bosman, pagi-pagi udah gigi 5 dibilang HRD sunset industry, bener nggak? Gitu. Yang saya ceritakan tadi bahwa degree itu sunset industry, tapi knowledge itu selalu sunrise. Jadi knowledge industry selalu naik, gitu ya. Nah, HRD sunset industry, tapi human development nggak pernah habis. Mulai ngerti maksudnya ya. Jadi kemudian kayak brick and mortar itu sekolah yang pakai gedung, itu sunset industry. Maaf saya bilang pesantren 20 tahun dari sekarang bentuknya nggak boarding. Ini saya harus ngomong apa adanya karena dunia digitalnya akan merubah semuanya, behaviornya, gitu. Nah, tapi knowledge agama nggak pernah sunset, gitu ya. Kebutuhan akan knowledge nggak pernah sunset. Nah, sebuah fakta dan realita pasti terjadi. Jadi kita kalau bicara sekarang, kita menyiapkan apa yang akan terjadi nanti, benar nggak? Nah, yang saya mau jelaskan itu adalah tahun 2030. Berapa tahun dari sekarang? Ada 70% pekerjaan yang saat ini nggak ada. Dan ada 70% yang saat ini pekerjaannya ada hilang. Ekstrim kan? Dulu memakan periode 20-30 tahun untuk merubah 10% behavior. Tetapi sekarang dalam periode 1 dekade, 10 tahun, perubahannya tuh sangat ekstrim. Karena digital gitu ya. Nah, kita masuk ini introduce awal supaya teman-teman pada nengok. Ini bosman ngomong apa nih? Yang jelas Anda sudah mulai kebayang, gitu ya. Nah, yang terjadi di tahun 2030 ke atas, 90% perusahaan employee-nya di bawah 100. Hanya 10% yang employee-nya di atas 100 orang. Jadi makin kecil, makin small. Nanti saya kasih contoh bahwa apa-apa collaborate. Contoh saya biar gampang di organisasi saya. Di organisasi saya tidak punya divisi legal, tidak punya divisi accounting, perpajakan dana, tidak punya HRD. Jadi Anda suatu hari akan mengoutsource HRD ini. Jadi siap-siap spin off. Di outsource. Karena jadi ringan. Sekarang ada LinkedIn, ada job seeker, ada segala macam, sekedar mencari dan
kualitasnya udah sesuai sama yang kita butuhkan. Jadi orang HRD itu kalau nggak CEO-nya, Anda tahu CEO kan? Chief Everything Officer. Ngerjain semuanya. Di organisasi di bawah 50 orang, CEO itu ngerjain semuanya. Gitu. Nah, jadi pajak, kayak bulan Desember kita rapat untuk melakukan tax planning. Tax planning itu bukan di belakang, tapi di depan. Nah, ini ekonya. Tes. Yang mana yang bunyi? Oh, Infokusnya matiin aja, Bang. Ya. Kalau infokusnya dimatiin, Mama Digo sebelah sini. Karena sebagian nggak kelihatan. Sini Mas. Oh, nggak apa-apa Mas. Supaya kelihatan. Saya sebagai pelengkap penderita di sini. Ya. Punten dibetulin dulu. Ya. Petugas. Nah, on. Tes. Oke. Tadi mana ya? Sampai di sini. Ya. Silakan. Tolong petunjuk. CEO itu Chief Everything Officer. Jadi, dan kita tahu bahwa 90% transaksi di tahun 2030 ke atas itu melalui e-commerce. Gitu. Jadi e-commerce itu kan artinya brick mortarnya tadi, yang tadinya Anda buka cabang adalah membuka banyak-banyak outlet, sekarang membuka banyak-banyak nggak perlu, karena dengan cloud kitchen Anda jualan pecel, dia jualan rawon juga di situ, jualan apapun satu, cuman nanti outputnya beda-beda. Jadi kitchennya di share karena kitchen paling mahal gitu ya. Nah itu langsung distribusi ke rumah-rumah. Ini kita cerita bahwa teknologi itu fast to furious gitu, kenceng bukan main gitu. Oke, kita balik ke, bisa dibayangkan kalau 2030, punten Anda umurnya berapa? 8 tahun dari sekarang? 40. Akan kaget-kaget nggak kira-kira? Iya kan cepet sekali perubahannya. Jadi bahkan tahun 2024 itu untuk pertama kali di Indonesia merasakan namanya digital politik. Ini lompat sebentar karena biasa ngomongin ngeritik yang pakai baliho itu. Jadi maksudnya baliho nanti nggak ada yang lihat? Nggak pengaruh. Nggak pengaruh. Dilihat ya? Tapi nggak pengaruh. Gitu. Jadi padahal baliho di mana-mana, yang tadinya nggak tahu jadi naksir, lama-lama sebel juga nih, kok di mana-mana ada dia gitu ya. Yang jadi efeknya malah negatif gitu. Banyak baliho, ya sudah saya nggak ikut campur. Dan ini untuk pertama kali digital politik. Jadi yang siapa yang menang di digital itu sebenarnya nanti yang sudah ada nggak di negara lain yang digital politik begini? Itu yang Kroasia, yang negara-negara yang pelawak gitu loh. Jadi aneh-aneh nih yang ke depan ini, ada kayak Macron yang umur 34 tahun. Ininya Trudeau gitu ya, karena ada Macron di Perancis. Itu gayanya sudah bukan nanti kita ngomong politik. Ya. Nah, balik ke ini. Nah, yang saya mau menceritakan ini adalah berikutnya adalah ada 3 generasi yang saat ini menguasai 95% kehidupan kita. Generasi X, kayak saya sama Agim ini gitu ya. Generasi X. Kami ini suka membaca, suka menulis. Jadi sosial medianya Facebook gitu ya. Nah, mereka yang 43 tahun ke bawah sampai 25 ya, puluhan ini, itu generasi milenial. Saya merasa di sini 90% milenial nih, cuman kita doang yang kolonial. Nah, milenial ini itunya apa? Sosial medianya adalah IG, gitu ya. Dan yang nyentrik adalah yang 25 tahun ke bawah, karena itu merupakan 40% populasi Indonesia. Itu TikTok behaviornya. Jadi kalau saya tanya, siapa di sini kenal Zinedine Zidane, penyanyi Jogja? Nah, cuma 1-2 orang, ya kan? Nah, ini dia nonton TikTok artinya gitu. Gitu. Jadi lagu Ambiar Makpiar, siapa yang bisa lagu tarian itu? Atau Mendung Tanpa Udan? Nah, ini anak TikTok gitu.
Jadi kita bisa ada seorang anak umur 21 tahun, viewernya 17 juta, banyak orang di mana kita bilang ini orang siapa sih, bener nggak? Karena platformnya TikTok. Nah ingat, IG, Facebook itu adalah sosial media, tapi TikTok adalah media. Ini Anda akan saya bikin shock. Organisasi saya 40% omsetnya TikTok. Nah, gimana caranya dagang di TikTok, bener nggak? Dan sisanya adalah di sosial media. Dan itu growth tumbuhnya dari tahun kedua kami menggunakan TikTok. Nah, jadi bisa dibayangkan, Anda biasa mengiklan, bener nggak? Kebanyakan mengiklan kan TV dan lain sebagainya. TikTok Anda mengiklan hanya 10% budget iklan. Omsetnya bisa double daripada Anda mengiklan di cara konvensional. Sehingga kan profit margin Anda besar. Kalau profit margin Anda besar, zakatnya besar, bener nggak? Ngerti itunya? Ya, memang ciri cita-cita kita tuh bukan banyak untung, banyak zakat. Kalau banyak zakat berarti untung ya. Karena agak jelek, kamu pengen jadi apa? Pengen jadi orang kaya. Orang kaya belum bayar zakat, belum tentu bayar zakat. Tapi orang bayar zakat insya Allah kaya. Amin. Cocok mas? Kita cocok-cocokkan aja. Jadi kita mau cerita lagi. Nah, Anda kenal nggak bahwa market Anda itu bergeser terus? Anda orang HRD nih, market Anda bergeser terus. Jadi saya mau ceritain tentang organisasi saya. Saya punya 2 organisasi yang digital, full digital. Jadi saya mundur sebentar supaya Anda ngambil pelajarannya buat perusahaan Anda ke depan. Jadi saya nggak ngajarin, karena kan bidangnya beda-beda, tapi ambil hikmahnya aja. Nah, di tahun 2000, ini mundur sebentar, tahun 2000, saya bertiga sahabat saya, Mr. F, Mr. P, dan saya. Saya nggak sebut namanya karena begitu saya sebut namanya semua orang tahu dia gitu. Salah satu 9 naga deh. Duduk di apartemen di San Francisco, kami dari Indonesia sudah menganalisa. Waktu itu Google keluar seri C. Dia perlu duit 36 juta dolar untuk 21% saham Google. Gitu cerita. Kami berdebat selama dalam perjalanan, bahkan di hotel, di apartemen itu kita berdebat bahwa saya bilang masuk. Partner saya satu yang P ini bilang masuk, tapi F sebagai majority shareholder dia bilang enggak, gue nggak mau. Search engine, Yahoo is the winner. Ini tahun 2000 nih. Sekali lagi ya. Search engine, Yahoo is the winner. Udah, end of discussion, kita cari yang lain. Enggak, saya bilang masuk, ini berdebat. Saya bilang bisnisnya mungkin search engine biasa, tapi saya tuh suka who-nya. Saya tuh di dalam bisnis, di dalam investasi, yang saya incer bukan what-nya, dagangnya apa, dagang pecel, punya apa, pertambangan batu bara, itu kan barangnya. Tapi who-nya, misalnya, oh Agim, gue masuk, mau dia dagang apa, ngerti nggak who-nya? Saya lihat Sergey Brin ini keren banget orangnya, bener nggak? Saya pelajari tentang Sergey gitu ya. Partner saya bilang nggak, search engine saya Yahoo is the winner gitu. Nah, ya karena kalah suara akhirnya kita nggak masuk. 2018, lompat nih 18 tahun kemudian, saya ketemu di lift BCA sama dia. Bro, gila ya. Dulu kalau kita masuk 21% saham Google, nilainya sekarang kan 1000 billion. Ya benar nggak? 1000 billion, 1 triliun dolar. Anda tahu APBN Indonesia berapa? 1.800 triliun. Kalau di US dollar kan 120 billion. Google itu 7 kali dari APBN Indonesia. Jadi kalau kita punya 21%, kita sama dengan Indonesia kayaknya gitu kan. Kita bilang udahlah. Kalau kita ngomong depas itu nggak nyelesain masalah gitu ya. Jadi sekarang Yahoo udah nggak akan, anak-anak milenial, anak digital, apa anak-anak zilenial yang 20 ke bawah nggak kenal itu yang namanya Yahoo, bener nggak? Kita masih kenal. Mereka saat ini Google is the winner, tapi bukan berarti dia akan menang selamanya, gitu ya. Facebook is the winner, belum tentu Facebook menang selamanya. Itu betapa bisnis itu seperti itu. Nah, terus dia nanya, bro, jadi lu bisnisnya apa? Itu 2018. Gue masuk blockchain. Ah lu gila lu. Ini 2018 Pak. Sekarang lo kenal Bitcoin, bener gak? Lo kenal Ethereum, lo kenal Doge dan lain sebagainya.
2017-2018 lu nggak pernah dengar tuh kan sebelumnya. Jadi di 2016 saya menganalisa sama seperti saya menganalisa tentang Google. Saya menganalisa, saya bilang blockchain is the winner, gitu loh. Nah, dia bilang, apa alasannya lo lihat blockchain is the winner? Ini ngomongnya di lift, Pak. Jadi udah tuk buka tik turun lagi kita ngomong itu. Jadi ngomongnya di lift. Terus akhirnya kita turun di lobi, diskusi lagi gitu. Gini, sekali lagi, mundur lagi sejarah. Tahun 1964, pemerintah Amerika merasa cara berkomunikasi lewat PSTN, yang ceklek, dulu kan manual gitu kan, kemudian lewat kabel, bener gak? Telepon kan namanya PSTN kan, yang 021 atau kalau dari Jakarta gitu ya. Itu PSTN. Pemerintah Amerika tahun 64 merasa kayaknya perlu bentuk lain komunikasi selain pakai PSTN. Kemudian Department of Defense, DOD-nya Amerika, Department of Defense atau Menteri Pertahanan Amerika melakukan studi dan akhirnya confirm di tahun 69 ada benda yang namanya internet. Benar nggak? Nah, internet itu punya WWW. Jadi internet itu blockchain, WWW itu Bitcoin. Ingat, Bitcoin adalah blockchain, blockchain bukan Bitcoin. Paham ya? Jadi saya bilang, siapapun yang akan menggunakan internet pakai WWW, Department of Defense of Amerika akan mengetahui, mau itu Alibaba kayak, mau itu Tencent kayak, perusahaan-perusahaan yang Anda merasa dia the biggest in the world, benar nggak? Selama pakai WWW, selesai. Department of Defense bisa buka. Kan tidak secure, benar nggak? Makanya saya bilang bahwa di tahun 2009 seorang kelompok anak muda dari Jepang, codename-nya Satoshi, menciptakan blockchain. 2016-2017 saya udah getem-getem gitu, saya pikir gue sikat nih, kirim anak-anak 33 orang ke Amerika dan ke Jepang segala macam, human development, invest di people, bener nggak? Yang jelas dari 33 hanya 7 orang sekarang yang di hijack. Nah, tapi it's okay gitu ya, karena yang penting kita jadi saudara, kita tetap berhubungan walaupun dia pindah. Dia bilang, Pak ini begini, tetap berhubungan baik ya, karena kita sekolahin dia gitu. Kita juga nggak ngarepin sekolahin terus kita ngarepin lu harus bayar apa yang kita invest ke dia, enggak. Nah, dikit aja, sukses itu menyukseskan. Itu jadi walaupun tidak bergabung bersama kita, kalau mereka sukses, kita yang sukses. Amin. Nah, kalau kita sukses, berarti yang sukses orang tua kita gitu. Nah, gitu aja. Ya, karena itu kita harus doain terus ya. Iya. Jadi maksudnya walaupun orang pada pindah, ya itulah kesuksesan kita, menjadi jalan kesuksesan orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Semangat adik-adik. Cuma kalau adik-adik lulusan SD harus ngumpul di SD terus kan repot, betul tidak? Alhamdulillah. Oke, jadi kita lanjut. Jadi lanjut. saya bilang blockchain is the winner, saya bilang gitu. Nah, mulailah kita invest di blockchain. Jadi blockchain itu ada namanya mother chain. Itu ini Anda sekali lagi nih, Bosman ngomong apa, denger aja dulu, enjoy aja dulu, bener nggak? Bahwa betapa hal yang akan muncul ini seakan-akan, ini apa sih? Anda sering saat ini wondering what happened, bener nggak? Ini ada apa? Ini ada apa? Bener nggak? Cung. Karena demikian cepatnya perubahan itu terjadi. Nah, kemudian kita membuat, karena udah punya mother chain-nya segede Ethereum. Jadi waktu kita beli mother chain-nya, mereka bilang, lu mau buat negara ya, katanya gitu. Dalam hati, memang segini besar negara ya. Karena dulu nggak ada yang sadar bahwa ngapain sih gitu. Nah, kemudian saya menciptakan Sironium. Sai itu artinya currency, Nium artinya logam mulia. Jadi menyimpan Bitcoin tapi meletakkan jaminan emas sebanyak 500 kilo di deposit. Ini akan di-pledge menjadi Sironium. Begitu di launching, ini tahun 2017, meledak di mana-mana gitu ya. 3 bulan kemudian BI semprit. Prit. Wah, saya bilang, ada apa dipanggil BI? Pelanggaran. Subversi. Karena mata uang di Indonesia itu rupiah. Di luar itu subversi. Bener nggak? Waduh, saya bilang, kenapa Bitcoin boleh? Oh, Bitcoin bukan punya kita, bener nggak?
Jadi Anda sebagai pengusaha apa yang Anda lakukan? Ini kalau ini. Oh, gitu ya. Udah. Saya bikin perusahaan di Malta, namanya PT Sironium Global International. Saya akuisisi 100% perusahaan yang di Indonesia, saya tarik keluar jadi perusahaannya jadi global, bener nggak? Tetap beredar. BI panggil lagi, Mas, kalau kamu buat perusahaan di luar negeri, pajaknya kan bener nggak? Di Indonesia gue bilang lu dilanggar, gue keluar pajak, harusnya gimana sih, bener nggak? Nah itulah yang terjadi, regulator tidak siap dengan perubahan, gitu. Sekarang kripto Anda masih apa tuh kripto? Cucu derivatnya, anaknya kripto yang nanya NFT, bener nggak? Udah muncul. Anda bilang ini benda apa lagi, bener nggak? Too fast Anda, bisnis itu tumbuh bener cepat. Nah balik lagi kita ke masalah HRD, sehingga behavior manusia itu berbeda. Anda bisa lihat mereka yang umur 25 tahun ke bawah, itu mereka orang yang tidak pandai sosial, apa ya namanya ya? Kan mereka bisa tambis kan, tahu tambis, generasi jempol. Apa-apa jempol, itu mereka tidak pandai dengan human mendengar, kemudian begitu kita kasih tugas nggak, dia melenting pindah. Anda pernah ngerasakan yang punya pegawai usia 25 tahun ke bawah, benar? Gitu kan? Nah, behavior ini Anda harus pelajari sehingga Anda sebagai HRD nanti masuknya toolnya menjadi faham. Nomor 1, kita tahu bahwa 80% pegawai kita pasti umurnya milenial, antara 25 sampai 43, setuju ya? 80%. Sisanya adalah generasi MPP, masa mati pelan-pelan itu. Terus sisanya muda-muda tadi, yang uji kelamin, usia jigo kelakuan minus. Punten. Ini ngebawa soal minus kelakuannya. Nah, behaviornya berbeda. Nah, kita lihat yang milenial dulu ya. Milenial, ini fakta, milenial. Ada hal yang di break sama milenial. Nomor 1, milenial itu tidak suka pakai sedan. Saat ini Anda jalan ke jalan raya, 20 mobil hanya 1 yang sedan. Pasti angkatan kolonial. Jadi ngeri. Terus milenial itu nggak main golf. Viewer golf itu dari tahun 2011 yang waktu itu penontonnya tertinggi, saat ini hari ini hanya 25%. Drop gitu. Mereka game mainnya. Behavior itu berubah. Terus milenial itu membunuh sabun batangan. Karena mereka mandinya sabun cairan. Jadi bisa dibayangkan behavior berubah itu, dan nanti hari kan merubah banyak hal. Milenial, berita buruknya, anti jam kantor. Benar nggak? Milenial kill offices di seluruhnya, ini bukan Indonesia doang. Office di seluruh dunia tinggal separuh, itu belum gara-gara COVID loh. Millennial kill meeting room, bener nggak? Ini anda boleh lihat kalau diajak millennial meeting, mereka nggak suka sama sekali sebenarnya. Apalagi meetingnya pakai PowerPoint. Mulai ngeh nih. Mereka anti yang pendahuluan, kata pengantar, masalah, bener nggak? Gila udah kayak skripsi pak, bener nggak? Millennial one page presentasinya. Nah, bisa dibayangkan sementara pemimpin Anda semuanya kolonial semua, di atas 40 umurnya, bener nggak? Suka banget meeting gitu loh. Kalau perlu meetingnya di Bandung gitu kan, dari Jakarta. Ya itu. Nah, itu Anda tahu. Nah, zilenial lain lagi. Dia kill tanggalan merah. Ngerti nggak? Zilenial itu nggak ada waktu jam kerja, mereka bisa kerja setiap hari, toto minta libur 5 hari, bener nggak? Nggak ada tanggal, jadi rusak semua tanggalan anak-anak zilenial. Nah, kenapa saya begitu? Karena organisasi saya 50% adalah 25 tahun ke bawah. Behaviornya bubar asli. Bener-bener HRD bener-bener harus adjust gitu. Nah, sewaktu meeting Zoom sama mereka, Zoomnya bukan rapi begini. Tahu nggak Zoom sama mereka? Anda pernah punya tim di Bandung 5 tahun? Kalau rule Zoom
Zoom-nya nyala, mereka nanti makan bubur lah, mereka ini pokoknya nyala aja itunya. Mereka ambil jalan-jalan, bisa Anda bayangin. Dan itu mereka bisa terus lo lanjut ya, gua ada telepon mereka keluar gini lagi. Ngerti nggak betapa behaviornya kan? Kalau kita masih santun berdiri, kalau pakai jas walaupun bawahnya kolor, bener nggak? Mereka enggak. Saya bilang kalau lagi Zoom mereka, gila ya anak zilenial ini berbeda. Nah, saya menceritakan ini supaya Anda memahami bahwa behavior itu nggak bisa kita paksa dia mengikuti generasi X kelolotan itu, gitu ya. Nah, setiap masa kan punya, setiap zaman punya gaya. Jadi virtual kekuatan digitalnya Anda harus manfaatin maksimum adalah satu dengan psychological kejiwaannya dia, gitu ya. Itu note yang saya mau Anda punya ini, bahwa anak zilenial 25 tahun ke bawah, 25 sampai 40 ke atas itu berbeda, gitu. Jadi di organisasi saya kami anti presentasi pakai PowerPoint lebih dari 1 pages. Jadi cuma 1 pages presentation, gitu. Anda harus diajarin benar-benar poin-poinnya aja 1 pages presentation, gitu. Dan meeting yang paling lama melalui Zoom ini sekali kan paling banyak kan sekarang work from everywhere, bukan work from home lagi, gitu. Work from everywhere, gitu. Nah, dengan work from everywhere ini kita harus ada code of conduct bahwa meeting tidak boleh lebih dari 30 menit dan meetingnya harus ada konklusi saat itu juga. Dan kekuatan meeting bukan diskusi. Kalau diskusi jumpa darat, meeting hanya sharing informasi. Jujur, kalau Anda saat ini, Anda boleh cek di dunia Zoom pada saat Anda meeting, Anda ada masalah dengan pemahaman mereka, benar nggak? Ya kan? Nah, saya mau izin, siapa kantornya yang masih banyak work from home? Berarti udah mulai masuk, benar nggak? Udah mulai masuk. Nah, sebentar lagi Omikron akan sampai pada puncaknya. Sekedar informasi saja nih, ngelompat sebentar. Sebuah perjalanan kehidupan saya cukup panjang selama 18 tahun. Saya adalah berada di dunia shadow. Setiap hari Rabu saya adalah pegawai negeri dulu sampai 2018. Sedikit dari orang di Indonesia yang bekerja sebagai intelijen di bidang ekonomi. Jadi di komunitas itu saya masih, di seluruh dunia saya masih. Nah, yang saya mau ceritakan adalah Omikron. Jadi Omikron itu tidak deadly, jadi hanya 0,6%. Jadi rendah sekali, dari 1000 orang hanya 6 yang, jadi tidak deadly, hampir sama dengan flu, bahkan 0,9, lebih rendah lagi. Tapi dia cepat spread, gitu, penyebarannya cepat. Nah, ini sebenarnya adalah masa terakhir siklus dari COVID. Jadi selesai ini terpapar kencang, Anda cuman ya OTG semua, antibodinya naik, habis ini selesai. Nah, ini yang kita sebut upper swing economy. Sebentar lagi di Indonesia ini upper swing itu kira-kira kapan? Kira-kira Oktober 2022. Dan secara peta, dan pada saat Oktober 2022 ada puncak yang namanya G20 di Nusa Dua. Ada 20 kepala negara akan datang. Setelah itu ekonomi take off lagi. Jadi saya sarankan Anda kalau punya organisasi bisnis sekarang gaspol. Karena ini kalau golf itu yang lagi rendah-rendahnya tuh, taknya swingnya tertinggi. Jadi saat ini ngegas, gitu. Jadi mau rekrut karyawan, mau nambah ini segalanya, kejar target segala macam, oke. Balik adalah saya nggak tahu seberapa Anda kenal di dunia digital, gitu ya. Nah, balik lagi cerita di 2018, akhirnya kita mengikuti aturan. Jadi kan kita sebagai warga negara Indonesia, kewajiban akan pajak itu di bawah sedikit dari kewajiban dengan zakat, benar nggak? Nah, saya berpikir gimana kontribusi kita ke negara, salah satunya pajak, ke agama kita ya zakat, gitu ya. Dua-dua itu adalah harus di bawah sadar kita, gitu. Saya berpikir
kalau ini melanggar peraturan, tapi kalau di luar negara nggak dapat pajak, saya harus pikir, oke, saya harus buat perusahaan di Indonesia sebagai NKRI garis lurus, tapi tidak ada rule yang di break, gitu ceritanya. Nah, di sini saya mau mendiskusikan juga, siapa tahu Anda membutuhkan funding. Jadi yang pertama 2018 dengan sistem blockchain tadi, kita membuat bursa efek UKM. Santara. Santara adalah bursa efek UKM. Jadi saya share sedikit ini karena full digital ya. Tujuannya adalah kalau perusahaan Anda perlu funding, kita mau jelaskan. Jadi saya minta waktu 5 menit untuk menceritakan karena hubungannya sama digitalnya sama HRD-nya Anda. Nah, Santara adalah bursa efek UKM di mana sistem bernegara saat ini, dan lompat sedikit geoekonomi. Jadi keputusannya sudah dari Soeharto sampai Pak Jokowi, itu kita mengambil namanya elitis. Upper of pyramid, ada bottom of pyramid. Jadi selama menggunakan BUMN dan oligarki, itu bisnisnya elitis. Yang terjadi adalah yang di bottom, UKM segala macam tidak tumbuh dengan baik, gitu ya. Itu bernegara itu biasa, bukan salah atau benar. Nah, tapi ini itulah yang kita lihat peluang. Kalau Anda punya perusahaan, perlu dana. 2 hal yang dilakukan, benar nggak? Pinjam ke bank. Syaratnya pinjam ke bank apa? 1 syaratnya, Anda punya jaminan atau kolateral. Setuju ya? Berarti kalau Anda nggak punya kolateral, Anda nggak bisa minjam. Yang kedua adalah Anda IPO, benar nggak? IPO itu nilainya perusahaan Anda harus di atas 50 miliar. Apa yang terjadi kalau UKM nilainya cuma 3M, omsetnya cuma 1 miliar atau sebulan cuma 100 juta per bulan? Punya 10 cabang ayam geprek, omsetnya ada, perusahaan udah jalan 5 tahun, profitnya ada, tapi nggak punya aset karena nyewa kan. Jadi aset nggak punya, mau buat cabang ke-12, 11 sama 12. Kemana dia mencari funding? Ini terjadi masalah di 50 juta UKM di Indonesia, benar nggak? Itulah asal muasal berdirinya Santara sebagai bursa efek UKM. 2018 kita luncurkan yang produk 1 miliar 7 hari sold, yang belum buah gitu ya. 3 bulan kemudian kembali disemprit, kali ini oleh OJK. Aduh, saya bilang melanggar undang-undang bursa tahun 96. Saya bilang, Bapak udah presiden udah ganti 5 kali Pak, bener nggak? Disemprit. Intinya dulu yang saya lakukan adalah bikin perusahaan di Singapura atau akuisisi perusahaan ini dan menjadi global company, bener nggak? Oh, kali ini enggak, saya tidak lakukan itu. Ini NKRI garis lurusnya keluar. Saya bilang saya akan ikut aturan. Masalahnya belum ada peraturan. Saya bilang sama pejabat, Pak, di negara maju kalau belum ada izin, masukkan ke regulatory sandbox, tetap bisa berjalan, diawasi. Wah, nggak bisa di Indonesia. Jadi harus ada aturan dulu. Nah, aturan itu berapa lama? Undang DPR ini segala macam, karena masalah keuangan itu highly regulated dan kira-kira setahun 2 tahun. Jadi ya Allah, dagang segini lama gitu. Ngapa ini demi ada aturan? Saya bilang muncul ininya. Saya bilang, Pak, di agama saya Pak, semua itu halal kecuali yang Allah haramkan. Ini di OJK semuanya apa? Haram kecuali yang OJK halalkan. Lu lebih sakti dari agama gue gitu loh. Wah, dia nggak gitu dong ngomongnya, bener nggak? Tapi kan kita mangkel, bener nggak? Semuanya haram, nggak boleh kecuali yang gue halalin. Wah, lo sakti, gue bilang gitu. Kalau Allah gue baik, semuanya halal kecuali yang gue haramkan, babi nggak boleh gitu kan? Itu sebelum dia, wah jangan gitu Mas ngomong. Jadi gimana nih soalnya? Oke, kita nuruti 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, nggak kelar-kelar nih. FGD aja terus. Saya bilang gini deh, kita ke Shenzhen deh. Shenzhen Stock Exchange itu the biggest UKM market in the world, ada 30.000 UKM di Cina. Kalau Shanghai Stock Exchange itu bursa efek Indonesia, kalau Shenzhen itu bursa efek UKM. Tuh saya bilang contohnya kalau mau jadi negara besar, mereka mempelajari tapi dari jauh, nggak ke sana gitu ya. Dah lama udah 9 bulan saya pikir nggak bisa nih.
Akhirnya saya diskusi sama sahabat saya Pak Dahlan Iskan, Pak gimana Pak? Terus dia mikir, oh saya ada masalah kayak kamu juga. Dulu itu waktu saya mau buat TV nasional, TV lokal, nggak boleh, TV itu harus nasional. Jadi MQTV itu kan lokal. Dulu tuh nggak boleh, harus nasional. Terus apa yang dilakukan? Kami gugat, perbuatan melanggar hukum dilakukan oleh negara. Gugat, menang. Akhirnya JTV adalah perusahaan TV lokal pertama, akhirnya udah 140-an sekarang TV lokal. Itu cara oligar untuk memprotek bisnis mereka supaya kompetitor nggak masuk. Gitu ya, itu biasa lah di dalam dagang. Jadi dia bayar regulator untuk membuat regulasi itu. Gitu. Tapi di break menang. Nah, jadi Anda tuntut negara Pak. Saya bilang, waduh tuntut negara gimana caranya gitu kan. Tapi lama-lama akhirnya kepikir, wah ya bener. Pada saat kita main di bursa efek, sahamnya kita dijaminkan, keuntungannya bagi hasil, bener nggak? Wah ini syariah nih, saya pikir gitu kan. Bursa efek kan syariah kan bagi hasil kan. Dividen itu kan bagi hasil kan. Oke, gini deh. Saya gugat dengan beberapa pengacara. OJK saya gugat. Perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh negara karena melanggar hak konstitusi saya untuk bebas riba. Sangar nggak? Pak, lu ngomong bebas riba, terserah lah, mau gunting kredit kan terserah Anda lakukan, tapi lu nggak pernah menuntut hakmu, bener nggak? Kita nuntut walaupun sendiri Pak, nol putul Pak, saya maju aja Pak, gitu bondo nekat Pak kalau orang Jawa Timur bilang maju aja. Jadi perbuatan yang melanggar hukum dilakukan oleh negara karena melanggar hak konstitusi saya untuk bebas riba, saya nuntut juga. Oh jika bilang udah mas nggak usah ngomong gitu mas, oke kita approve. Akhirnya sekarang menjadi perusahaan terbesar dan pertama di Indonesia sebagai perusahaan urun dana, equity crowdfunding. Dan alhamdulillah saat ini ada 310.000 investor receh yang naruh 5 juta, 10 juta, jadi ada 3 triliun saat ini dana di Santara. Jadi baru kita menyalurkan ke 88 perusahaan. Kita masih slow pace karena memang blockchain tidak secepat itu. Jadi teman-teman kalau mitra-mitra dari AA, teman-teman semua, ada perlu funding, Anda datang ke saya, nanti saya kasih di santara.co.id, masuk aja ke sana, publik akan menilai Anda, akan di funding. Nah, perusahaan itu 100% digital, omset kita 1 tahun 150 miliar. Anda tahu pegawainya berapa? 4. Manusia itu menular. Silakan. Nah, kenapa? Karena servernya kita berkolaborasi. Jadi ada sebuah perusahaan, kita tahu untuk payment system, kita perlu payment gateway. Mau terima kredit card, mau terima BCA, kita mau terima transfer itu ada 9 item, PayPal lah segala macam, ada 9 jenis pembayaran, kredit card, tunai, transfer antar bank, transfer menggunakan mata uang di luar rupiah dan lain sebagainya, itu ada 9 macam. Akhirnya kita join dengan sebuah perusahaan namanya Payment Gateway, namanya IPMU. Dengan IPMU ini kita ngasih fee ke dia. Server kita transaksi dia yang megang. Benar nggak? Kita cuma megang satu websitenya. Accounting sistemnya juga kita outsource. Gitu, bayangin. Terus kita ngapain? Gak ngapa-ngapain Pak, bener-bener cuma server, benda diem. Masyarakat waktu masuk duitnya kita taruh di Santara Wallet. Waktu dia mau pindah lagi ke rekening ini, dia tinggal perintah aja semua lewat HP. Ngerti nggak? Dulu bahkan kalau kita mau merubah kan sekarang tampilannya kotak gitu ya, layarnya foto dari produk kotak gitu. Kita mau ujungnya kita nekuk supaya kayak Pinterest. Anda siapa di sini? Mak-mak biasanya suka sama Pinterest. Kan tampilannya dia nggak tajam kan, agak round gitu kan. Kita bilang, aku pengen tampilannya agak round. Kita pergi ke internet, kita klek. Terus dari dari Rusia minta $6.000. Dari Bangalore minta $4.700. Dari kita kasih pekerjaan DP, mereka kirim segala macam, kita bayar dan nggak pernah miara orang IT karena semuanya di outsource. Paham ya? Lihat betapa bisnis itu tumbuh dengan
apa ya, gila gitu. Nah, itu perusahaan nanti semua perusahaan kayak gitu. Bayangin, nanti semua perusahaan mengecil, shrinking, semua di outsource. Jadi nanti HRD itu di outsource. Sekali lagi, HRD sunset industry, tapi knowledge dan pengembangan sumber daya manusia tidak sunset industry. Sekolah juga sama. Jadi saat ini MQ kita ini sudah benar nih, karena semua nanti sekolah tuh IO. Jadi contoh, saya juga membuat sebuah narapati. Mungkin di tahun 2023 kita baru dapat jatah. Kami akan mendatangkan untuk pertama kali 3 Nobel laureate. Jadi ada Paul Krugman, ada beberapa, Michael Hudson. 3 Nobel laureate atau peraih Nobel ini akan mengajarkan ilmunya tentang modern economic theory. Itu melalui Zoom selama sekian hari gitu kan. Jadi sekarang anak-anak kalau belajar itu nggak perlu Anda mau punya ilmu apapun, itu semua udah beginian. Dan sekarang guru-guru besar itu yang ngajarin. Jadi dulu Philip Kotler kita harus ke kampus sana, sekarang Philip Kotler online. Jadi saya bilang, wah gila nih, lagi murah ilmu saat ini. Dan itu ngerusak. Jadi ilmu tidak pernah sunset, knowledge itu tidak pernah sunset, tumbuh terus gitu ya. Yang sunset itu adalah brick and mortarnya gitu ya. Nah ini yang saya bilang, Anda ke depan itu harus adaptif, bahwa behavior anak-anak, behavior market, jualan lewat TikTok. Anda bingung gak? Anda kalau main TikTok kan Mas, tahu keranjang kuning kan, lo pencet lo dagang, bener gak? Masalahnya lo cuma denger joget-jogetnya doang gitu kan gitu. Nah kita harus taruh di posisi kita dagangnya. Nah saya lompat satu lagi, ini sekali lagi supaya ini hanya dongeng sih sebenarnya. Anda yang mikir bahwa ke depan tuh ngeri sekali gitu ya. Berikutnya, mungkin ini terakhir informasinya. Punten, jangan ini ngeganggu waktu Anda. Jadi kalau Anda sekarang di tahun 1900, kita ngayal deh semua. Sekarang duduk, ini adalah tahun 1900. Saya mau nanya, dunia kayak apa bentuknya? Ada yang bisa share? Ini 1900 nih. Dunia kayak apa bentuknya? Nggak kebayang. Ini deh saya bantu. Di tahun 1900, 100 negara belum ada. Cina belum ada, Arab belum ada, Indonesia belum ada, benar nggak? Oke, saya bantu lagi. Kira-kira bentuk dunia kayak apa? Nah, saya ulangi lagi. Geografinya ya tetap begitu, tapi bentuk dunia kayak apa? Map dunia kayak apa? Peta dunia kayak apa? Kebayang nggak Anda? Peta dunia itu adalah ini wilayah Belgia, ini wilayah Portugis, ini wilayah Inggris, ini wilayah Perancis, ngerti nggak? Itu peta dunia, Pak. Anda harus tahu. Pertanyaan saya berikutnya, mata uang tahun 1900 yang kalau Anda pindah ke negara ini, ke wilayah ini, mata uangnya apa? British Pound. Jadi bukan dolar, Pak. Ngerti maksudnya? Ini kan Anda kalau gini, bayangin ini baru 100 tahun aja Anda udah ngeh. Cina belum ada, Pak. Benar nggak? Saudi belum ada, Pak, gitu. Berhaji mau udah ada, benar nggak? Nah, terus kekuatan dunia waktu itu, negara paling besar adalah Inggris. Inggris itu setiap wilayah itu ribut sama Portugis, ribut sama Belgia, ribut sama Perancis, jadi negara tuh kayak mau perang di Eropa itu kan, di mana-mana ribut mencari kolonialisasi, menyedotin itu kan peta dunia gitu. Hanya ada satu negara yang stand alone. Amerika itu tidak pernah menjajah dan tidak pernah dijajah. Ini cerita sejarah sedikit. Nah, singkat cerita, di tahun 1903 Inggris merasa, ini kita kalau perang ini kalah nih, kita perlu junior ally gitu ya. Ini saya cerita sejarah, ujung-ujungnya ke dunia Anda lagi. Akhirnya Inggris bilang, kayaknya kita approach Amerika nih. Kan, wah Amerika nggak mau kan, kita pernah jajah dia dan sebagainya gitu loh. Intinya Inggris datang ke Amerika menawari, mau nggak lo ngelihat Eropa bermitra sama ini? Amerika bilang ikut. Ya Amerika ikut ke Eropa, dia ngelihat. Begitu ngelihat, pulang, otaknya Inggris ini merasa Amerika ikut Inggris. Otaknya Amerika bilang, ada yang salah sama Eropa. Ternyata teknologi Amerika lebih maju 30 tahun daripada Eropa. Contoh, pernah nonton film Last Samurai, kembaran saya itu? Itu 18 sekian kan?
Kalahnya rasa murah waktu ditembak pakai brand kan, bener nggak? Anda tahu perang dunia pertama Inggris itu cuma satuan, tidak revolver, bener. Teknologi perangnya Amerika, loh, begini alatnya, bener nggak? 1904 Amerika sudah terbang di New York Festival. Mereka masih bener besi terbang masih belum tahu. Terus Amerika punya yang namanya crude oil, minyak mentah, diproses menjadi kerosin. Kerosin itu apa? Minyak bakar. Dari kerosin diproses jadi gasolin untuk bahan bakar mobil, gasolin. Nah, Amerika udah punya sana, udah punya Stanfax, Standard Oilnya Rockefeller dan lain sebagainya. Ada Jean Paul Getty ini. Mereka bilang, lah, kita ini lebih maju, gitu ya. Terus Amerika bilang, lah kenapa gue mau jadi junior alay, ngerti nggak? Karena itu waktu 1914 sampai 1918 perang dunia pertama, Amerika bantu nggak? Enggak, dia bilang hancur aja itu Eropa, bener nggak? Itu memang by design. Nah ini saya cerita. Nah di tahun 1910, nah kita lompat sebentar, 1910, 1911. Perang kan 1914 kan? Di 1910 ada a secret meeting that changed dollar. Sebuah meeting rahasia dan yang akan merubah dolar. 1910, 1911 di sebuah, cek di Wikipedia, namanya Jacqueline Island. Partai Republik Amerika dan Partai Demokrat Amerika dipanggil oleh seorang yang sangat powerful ini untuk memutuskan dolar akan menjadi world currency, gitu ya ceritanya. Nah, lompat, Partai Demokrat masih punya romantisme dengan Inggris. Mereka menolak, pound sterling adalah segalanya, gitu. Mereka menolak. To make story short, setengah dari Partai Demokrat itu naik kapal Titanic dan tenggelam. Disinilah teori konspirasinya, karena yang membiayai kapal Titanic adalah keluarga Rothschild, dan Rothschild lah yang meminta dolar sebagai world currency. Ngerti ya? Ini teori konspirasi loh. Yang jelas faktanya adalah benar, separuh Partai Demokrat memang meninggal jadi sewaktu voting, menanglah votingnya bahwa setuju dolar akan menjadi world currency. Tidak segera. Mereka melakukan namanya adalah Eropa harus hancur dulu, Inggris harus hancur dulu. Jadi perang dunia pertama dibiarin hancur, ternyata nggak hancur-hancur banget, bener nggak? Wah, windfall. 1933 Jerman serang lagi. Amerika masuknya kapan? 1942 Pak. Emang nunggu yang rata tanah dulu, bener nggak? Anda tahu sejarah itu kan? Karena Amerika memang ingin hancur-hancur, kita kontrol nih gitu. Bener. D-Day tahun 42 perang. Masih di belakang, Inggris dulu, Amerika di belakang, Perancis dulu. Itu Amerika banget. Di tahun 1944 dipanggil lah 7 negara Eropa oleh Amerika di kota kecil namanya Bretton Woods, dekat Boston. Mereka rapat. Amerika bilang, setuju nggak bahwa kita ke depan, kita tahu bahwa kita akan menang perang, belagu nggak Amerika itu? Karena dia tahu tinggal masuk ini rata nih musuhnya yang namanya Hitler itu. Sementara kita akan menang perang. Setuju nggak bahwa dunia tidak akan ada lagi yang namanya perang dunia ketiga? Setuju gitu kan? Untuk tidak ada perang dunia ketiga, setuju nggak kita harus punya world currency? Setuju gitu kan? World currency-nya dolar. Yang lain lemes, Perancis ngamuk keluar dari meeting. Seminggu kemudian dibom sama Jerman, Prancis balik, I nyerah dah, I taken, bener gak? Itu cerita nyata. Akhirnya setuju semua. Kemudian berdirilah yang namanya IMF, International Monetary Fund, berdirilah World Bank. Ingat, kenapa nggak berdiri di London? Kenapa nggak berdiri di Paris? Tapi berdiri di Washington. Karena memang jabatan politik. Dan untuk resolusi IMF mengeluarkan dana perlu 75% suara, perlu suara mutlak, 75% suara. Tahu nggak suaranya Amerika berapa? 26%. Berarti kalau seluruh negara IMF setuju untuk ngeluarin resolusi, tapi Amerika nggak setuju, suaranya cuma 74. Paham? Ini gue ngajarin cara Anda bernegara nanti. Benar nggak? Kita kan negara besar, kita harus tahu cara menjadi pengontrol ini. Nah, berarti IMF punya Amerika. Dah. Akhirnya dolar mulai menjadi world currency. Nah, di tahun 1971 Nixon tahu-tahu mengeluarkan undang-undang baru di Amerika, tepatnya 15 Agustus 71, bahwa dolar Amerika di print
bukan berdasarkan underlying gold. Betul ya? Wah, habis itu Amerika udah suka-suka ngeprint. Ngeprintnya berdasarkan apa? Berdasarkan debt, world debt, utang dunia. Jadi kalau sebuah negara mau pinjem, di print money, di print. Jadi Anda boleh cek di worlddebtclock.com, boleh cek. Itu adalah utang dunia hari ini ke IMF per detik. Ada 72 ribu triliun, angkanya luar biasa, bunganya gedenya bukan main. Begitu itu utangnya nambah, ininya nambah, printing money. Jadi suka-suka. Nah, akhirnya tahun 2009 muncullah yang namanya Satoshi dengan blockchain karena anti itu dan lain sebagainya. Nah, seorang kayak Bosman sudah diskusi sama Agim waktu itu pas lagi PSBB, saya bilang ada mata uang yang paling fair di dunia yang namanya emas, benar nggak? Nah, akhirnya kita membuat sistem dinaran itu. Kalau Anda punya uang 10 juta taruh di dinaran, uang Anda tetap 10 juta, ada emas 11 gram, masih 11,5 gram contohnya, karena sekarang sekitar 900 ribu. Nah, Anda mau ambil fisiknya, pergi ke ATM Gold, tinggal pencet grek, emasnya keluar. Kalau Anda mau transaksi misalnya ke Paris, lihat tas Louis Vuitton, tasnya 3.000 euro nih, 4 atau 45 gram emas, ada akun dinaran nggak? Transfer 45 gram, ambil tasnya, benar nggak? Anda ke Arab gitu ya, mau beli, emasnya bisa menjadi alat tukar. Rupiah, dolar adalah alat bayar. Sehingga rupiah Anda atau dolar Anda segala macam punya underlying. Rupiahnya 10 juta, punya emasnya. Anda mau transfer, mau ambil ke ATM, beli, datang ke Indomaret beli 2 juta, maka rupiah Anda jadi 8 juta, gramasi emas Anda ikut turun, benar nggak? Paham? Nah, nilai rupiahnya turun naik tiap hari, tapi gramasinya diam. Diam itu kan karena harga emas di mana-mana, emas ketemu emas kan diam, yang berubah kan harganya kan. Apa yang terjadi kalau emas bisa menjadi alat tukar? Karena itu saya bilang, ini adalah secret meeting that change Indonesia, karena kan membuat dolar membuat emas tahun 2045 adalah 60% mata uang dunia, gitu kan? Kan CCM gini, cita-cita mulia begini kan gila, bener nggak? Tapi alhamdulillahnya saya luar biasa, tanpa iklan. Dinaran saat ini hampir 5 triliun, ada 5 ton emas di tempat kita. Itu antam emasnya itu yang kita emas tahun depan kayaknya kita nggak kuat nyuplai ke dinaran, kurang emasnya. Gitu. Akhirnya kita pergi ke Pak Gita Wirjawan, Indotan, tambang emasnya, saya bilang kita ambil untuk produknya tambang emasnya kita ambil sebagai underlayingnya dinaran. Nah, bisa dibayangkan kalau kita sudah memutuskan transaksinya menggunakan emas, ini berapa harganya? 1.000 misalnya gitu kan, emasnya 0,01 gram, ya udah transfer, udah. Jadi itu kita kalau biasa menyebut harga berapa, tapi kalau emas nilainya berapa. Nah, begitu kata itu suatu hari akan menjadi kebiasaan, nilainya berapa. Kalau nilai pasti emasnya gitu ya. Nah, ini yang kita anggap kita harus berani. Saat ini waktu kita buat, wah, Menteri Perdagangan, Bapepti semua, wah sikat mas, gitu ya. Karena ini kita menjadi pemain baru. Nah, sekali lagi, dengan perusahaan yang belum 2 tahun, dengan pegawai hanya 8, semua pegawai di bawah 25 tahun, hanya CEO-nya aja 1 cewek, 32 tahun, Mbak Ratu namanya. Sisanya semuanya anak muda semua. Dan tahu nggak apa yang terjadi transaksi di Indonesia? Ini adalah banking system sebenarnya, benar nggak? Anda bertransaksi segala macam banking system. Yang menarik adalah ternyata transaksi orang Indonesia itu yang tertinggi adalah dari jam 6 sore sampai jam 1 malam. Itu merupakan 80% transaksi. Saya bilang ini changing semua. Ini benar-benar orang jam kerja tuh bukan 9 to 5 lagi. Udah berubah semua gitu. Nah, teman-teman, ini hanya cerita bahwa digital itu mengerikan. Gitu ya. Dan kemarin saya ingat kira-kira bulan lalu banyak sekali bank-bank ini bingung karena transaksi di dinaran sehari 10.000 orang buka akun baru, nggak ada iklannya sama sekali. Anda dengar juga nggak kali? Siapa yang pernah dengar di dinaran? Nggak ada kan? Oh, ada 1-2, benar nggak? Nggak ada sama sekali gitu ya. Gimana cara orang bisa tumbuh? Pakai TikTok, Akang.
Jadi TikTok, salah satu TikTok tuh misalnya pegawai saya ada cewek Afifah tuh, masih mahasiswa, dia magang umur 21, dari rumah dia, nih tempat gue magang nih, keren nih, dia mau kayak gini, 15 detik kemudian sampai kantornya ada tulisan Dinaran gitu kan, penontonnya 1,7 juta gitu loh. Orang akhirnya ngecek Dinaran apa, klik-klik langsung transaksi dia gitu. Itu dunia baru sama sekali. Jadi kita ada satu divisi, 2 anak hanya untuk membuat konten konten TikTok aja terus gitu. Digajinya 2,9 juta. Cuman setiap transaksi masuk dia dapat 0,00 sekian, gitu kan. Nah, ngerti bahwa dunia tuh aneh bukan main. Kita nggak pakai kampanye, kita nggak pakai segala macam. Tetapi yang jelas 2 hal. Kita ingin berjihad, ingin meningkatkan kekuatan umat Islam, bahwa bagi hasil dengan anti riba, dengan bursa efek UKM Nusantara udah berdiri, transaksi Anda kalau mau matang atau berkah pakai gold. Transaksi gold itu udah paling fair sedunia, benar, karena harga gold seluruh dunia sama, benar nggak ada rugi kursnya Anda. Dan Dinaran dan satu-satunya saat ini adalah gold payout system. Kita udah patenkan di dunia, patenkan di Indonesia. Jadi jihadnya kita itu bukan dengan teriak-teriak, benar nggak? Kita menggunakan strategi. Nah, saya bilang sama, karena diskusi lama waktu itu tentang Dinaran, tentang gini. Jadi karena di tahun 2010-2011 di dunia kita tahu bahwa Muslim di Indonesia 85%, tetapi ekonominya masih 45%, itu tahun 2010-an. Kemudian mulai bergerak naik tahun 2011, dan dengan tumbuhnya Wardah, orang yang berbusana Muslim tumbuh, ekonominya udah mulai bergerak karena 51% mulai di tahun 2011 sudah mulai naik, dan kita menyebut namanya middle income Muslim. Jadi middle income, bukan yang bawah, bukan yang atas, middle income. Nah, saya cerita sama AA, di Indonesia ini adalah bangsa yang paling ajaib sedunia. Itu true story, saya pernah bilang ke AA bahwa semakin kaya orang di Indonesia, semakin spiritual mereka. Jadi semakin kaya, masjid makin penuh. Semakin kaya, semakin, itu susah diterangin. Dan itu bukan Islamnya doang. Semakin kaya gereja, orang Kristen gereja makin penuh. Di negara lain, semakin kaya gereja kosong, bener nggak? Hanya di Indonesia sangat anomali. Jadi Indonesia itu memang kesadaran spiritualnya tinggi. Karena itu terjadi lompatan fisiknya dulu, yang kita sebut hijrah 1.0, bajunya, make upnya, dan lain sebagainya. Kemudian tahun 2017-18, teman-teman Abnormal, Sarita, Rex, segala macam, Bakso Bujangan, selalu menggunakan logo halal, dan ada ortolanya. Bisnisnya sekarang udah 200 biji, Anda tahu kan? 200, cepat sekali gitu. Nah, ternyata dia mengambil bahwa orang-orang yang tadi hijrah 1.0 itu makanannya mau halal. Itu disebut hijrah 2.0. Jadi bisnis ke depan ini Anda dan Muslim, middle income Muslim udah mulai naik ke 57% di tahun 2018. Nah, ke depan prediksi kami, saya udah bilang sama Agim waktu itu, Kang, 2022 ke atas itu hijrah 3.0, di mana income-nya mau halal. Gitu. Nah, income mau halal ini adalah dengan naruh di emas tadi, satu. Kedua, dengan investasinya bukan di deposito, tapi di UKM, membantu UKM. Dia misalnya ayam geprek, dia udah langganan, ya udah aku punya cabang, ikut aja deh 5 juta di situ, toh gue jadi milik gitu ya. Nah, jadi di situ membantu sesama UKM. Kita juga duitnya di deposito berapa sih bunganya? 5%, bener nggak? Udah nggak berkah, kecil lagi, bener nggak? Tapi di UKM, mana ada UKM untungnya 5%, 30, 25 gitu, itu pengalaman, karena bisnisnya memang ringan gitu ya. Jadi di situ itu. Nah, ke depan itu akan muncul. Nah, sekali lagi kita anticipate, satu dengan digital, dua dengan behavior, perilaku berubah. Nah, Anda sekali lagi, Anda bagian HRD, bener nggak? Corporate action Anda harus suatu hari bisa geser, sangat powerful, geser. Oke, saya rasa saya nggak panjang-panjang. Mudah-mudahan tadi dapat
sedikit pelajaran sejarah ada, ngayalnya ada, bener nggak? Masya Allah. Demikian kira-kira dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi jangan mengatakan macam-macam itu nggak enak, karena es campur juga macam-macam. Nah, hari ini kita makan es campur ya, campur sari yang saya juga ini 1 jam saya lihat tuh ya, udah kemana, ke Amerika ya nggak, ke Perang Dunia Kedua, Perang Dunia I, bedil ya. Aduh, ini adalah ceramah campur sari yang paling, nasi rames yang paling merames ini ya. Terima kasih. Perhatikan tadi ya, beliau cerita seperti itu, ini pasti inputnya banyak. Karena kalau inputnya sedikit, ya seperti dulu zaman kuliah tuh ya, goreng waluh lagi, besoknya sayur waluh, nanti ya harus pecel waluh, karena memang inputnya waluh saja. Nah, beliau sangat banyak membaca, banyak menelaah, banyak bertafakur, sehingga ya kita dengar walaupun banyak hal tidak bosan, benar, walaupun kejangkau atau tidak ya. Jadi kantor saya mau diapain, pecat aja gitu, semua tinggal 4. Ada juga ahot kalau gitu saya harus cari emas ya, bangsa 70 kiloan, 67 kilo ya. Mas Jawa ya, terima kasih. Rekan-rekan sekalian, geser ke tiang ya, nggak apa-apa. Jadi takdir Allah bahwa kita berada di zaman sekarang ini adalah sesuatu yang harusnya kita sangat syukuri. Kita jangan takut dengan apapun, karena kalau kita dekat dengan Allah, Allah akan membimbing kita ya. Jadi zaman sehebat apapun, Islam itu sudah disiapkan oleh Allah, akomodatif. Jadi tidak akan kita kehilangan arah kalau kita benar-benar merujuk kepada agama kita ya. Karena Allah yang menciptakan Islam ini menciptakan zaman juga. Waktu kita bayi sudah ada perangkatnya, sampai kita tua ada yang ngepas, sama zaman juga. Nah, supaya kita bisa menyikapi zaman ini dengan baik ya, pasti kita harus pengen dibimbing Allah. Lihat dengan adanya Google Map sekarang ya, itu kan kita rata-rata tawakal ke Google Map ya kan. Di sini tadi pakai Google Map juga kan, tulis yang mau ke Cinnamon. Teman-teman yang menyimak lewat media sosial dan MKTV ini ada di salah satu ruangan hotel syariah butik hotel. Ya, mulai pusing nih, ketularan ya. Ada tulisannya enggak? Oh, itu atuh, kenapa udah ada tulisan pakai dengerin? Itu aja baca ya. Cinnamon Hotel Butik Syariah. Masya Allah. Enak kan begitu di sini, dan ini akan jadi kebutuhan hijrah 4.0 ya. Tinggalnya juga menurut tempatnya syariah nanti ya. Kan tadi yang ke-1 hijrah 1 tentang apa? Fisik, 2 tentang makanan, 3 tentang income, dan yang ke-4 tentang infrastruktur nanti. Dia nginepnya juga pengen di hotel syariah. Mungkin begitu ke depan itu ya, motor-motor syariah yang ketika di starter Bismillahirrahmanirrahim. Oh, saya sambil dengar gitu, saya lagi mikir sepeda syariah ya kan. Kita memproduksi sepeda baik for ibadah. Oh, itu juga ternyata disukai itu ya. Ada kemungkinan hijrah ke depan itu olahraganya syariah ya. Kemudian memang sekarang juga banyak yang bersepeda pakai kerudung, tapi jadi kayak pakaian serem, itu kurang syariah ya. Udah nggak usah dibayangkan. Nah, hadirin sekalian, jadi saya mendengar ini akan
pas nih 29 jadi ini sweet 60 nih. 60 tahun saya sudah hidup nih ya, tapi kalau meninggal duluan ya silahkan ya. Jadi udah ngerasain tuh SD masih zaman papan tulis yang ya kapur yang bangkunya waduh nggak bisa dipindahkan orang sekelas tuh ya, memakai kapur terus nulis masih itu ngalamin itu. Lalu SD juga sudah mulai zaman Big Boss dulu ya, ingat sepatu ya, kalau nggak pakai sepatu itu nggak sah aja ya. Nah zaman John Travolta SMA yang harus dikucir rambutnya dan jaketnya juga harus jaket kulit, itu menderita sekali ya, karena rambut saya lurus sehingga saya pergi ke salon, salonnya mahal, kepaksa di kampung, ternyata keritingnya kekecilan, itu lebih menderita lagi. Ngalamin zaman begitu, zaman kuliah ya, dan luar biasa percepatan ini memang sesudah ada teknologi. Saya lihat bagaimana anak-anak kita sekarang ya, aduh itu tidak mudah tuh, dan tidak bisa dengan harus ini harus itu, enggak, harus ada teknik-teknik baru ini. Ke karyawan juga benar Pak Madiku dengan kawan saya sebetulnya kolonial tapi kelihatannya jiwanya masih milenial. Bisa dilihat dari rapat ya. Saya rapat paling males, kenapa sih rapat lama-lama amat ya, yang penting kan penghasilannya itu bagaimana. Jadi nggak bisa rapat lama-lama saking ditahannya rapat, kasih kuaci supaya tahan. Sekarang kita dengan bersepeda rapat itu benar itu Zoom, perhatikan gitu ya, kan sering maksudnya Zoom dibuka semua, tapi suatu saat saya dengan yang lain Zoom ikutan. Nah ketika sedang Zoom itu orang nanya, saya membaca WA bablas itu pertanyaan tuh nggak tahu. Nah giliran orang lain saya matiin dan saya aktif aja ya, minum, diam, istirahat, baru dinyalakan, oh berarti bukan saya aja yang kayak gini. Nah ini tidak bisa dipaksa karena duduk berjam-jam di depan Zoom tuh bukan hal yang ringan itu ya. Cara dakwah menarik lagi ini TikTok ini datang itu ya. Oh, ayo kita sekarang ke bakso apa sih orang Bandung ya enggak? Bukan ada bakso khusus. Ini ada di TikTok. Selalu TikTok lagi tuh di gang Pak, masuk ke dalam. Rupanya benar itu mendobrak bagaimana restoran harus berada di pinggir jalan raya yang enggak tuh, ada yang jauh sekali Pak, ke gang, parkirnya juga tidak ada, nebeng di supermarket yang kosong ya, ruangannya kecil, tapi kenapa ini sampai begini ngetop ya. Nah ternyata memang Allah sudah menyediakan TikTok. Tapi yang garis bawah itu sebuah pernyataan para ulama begini, man kana yaumuhu, barang siapa yang harimu mislan amsihi, sama saja dengan hari ini ya, fahuwa khosirun, rugi. Jadi istilah rugi itu bukan kehilangan, rugi itu tidak tumbuh, itu rugi. Jadi kalau sama nih ya, udah rugi kita ini. Kalau pertumbuhan ilmu kita, iman kita, kemampuan kita sama nih dengan hari bablas tuh kita rugi, loser. Dan yang namanya celaka itu bukan ketabrak beca, ketipu. Celaka itu adalah ketika hari ini lebih buruk dari hari kemarin. Nah kita masih celaka tuh berbau dengan materi atau fisik, padahal kita worse aja, turun gitu kemampuan kita, udah celaka. Cuman satu-satunya pilihan kita dalam hidup ini adalah hari ini harus lebih baik. Jadi lebih agresif kita untuk mendapatkan hal-hal baru. Gak bisa enggak itu. Punten Pak, saya sebagai ya pimpinan pesantren ceritanya gitulah, dan juga perusahaan. Jadi memang harus luar biasa inovatifnya. Dakwah itu sekarang udah nggak bisa. Saya sejujurnya sudah rada malas sekarang dakwah harus kontrak TV kayak zaman dulu gitu. Waduh itu mah terkunci, nggak bisa apa-apa. Sekarang sampai santai bikin konten beres itu ya, lebih efisien, lebih simpel ya nggak. Naik sekarang beres ya.
Oh serius hadirin ya. Dulu mah rumit segala diangkut, sekarang cukup HP begitu. Kadang-kadang HP teman sok film semua. Nah, saudara sekalian, hidup cuma sekali sebentar, siapa tahu mati ya. Nah hadirin sekalian, kalau tidak adaptif terhadap takdir adanya zaman ini, ya jangan salahkan, karena kita kufur nikmat. Salah satu menikmati zaman ini adalah pelajari dan aktiflah dengan zaman ini untuk memberikan solusi. Gitulah ya. Baik, ada yang mau nanya? Dihitung sampai 3. 1, 2, 3. Alhamdulillah mereka tidak membebani kita. Ya, silakan kawan-kawan. Bingung akan nanya perang dunia ke-1 katanya Pak. Mata uangnya uang apa? Silakan. Udah mulai buka-buka masker gitu. Apa? Masa buka masker begini? Harus jelas. Atau mau menambahkan silakanlah apa aja nih. Ya. Kayaknya ketinggian ini materinya Pak, jadi nggak kekejar ya. Mau nanya, nggak mau nanya takut ketahuan nggak ngertinya Pak. Baik rekan-rekan sekalian, tapi yang lebih aplikatif aja nih. Kira-kira apa yang harus dilakukan? Kalau tadi kan pemahaman kita secara global, ini teknis ya. Apa nih yang perlu dilakukan ya supaya kita bisa menyikapi perubahan yang sangat cepat ini? Teknisnya apa nih? Yang realistisnya, gitulah ya. Udah gitu aja saya yang nanya ya. Nambahin, kalau teknis saya sarankan satu per minute, one pages presentation. Di PowerPoint-nya satu nanti saya share mungkin lewat Mas Faruk kali ya. Gini loh biasanya teman-teman kalau melakukan presentasi one pages, jangan yang panjang lagi gitu. Itu nanti saya kasih ajarin aja nih, tiru aja one minute presentation itu. Jadi kalau ada ininya taruh di ini sehingga pelajaran cepat. Dan ternyata psychological orang Indonesia span of time-nya itu tidak bisa lebih dari 30 menit. Jadi usahakan meeting di Zoom atau meeting itu di bawah 30 menit. Itu harus sudah selesai. Sebentar ya, saya tolong, ini juga akan segera saya praktekkan ini ya, karena saya senang Pak dengan laporan lama-lama terlihat. Nah, segera ditulis ya. Nah, kita dan menyimpulkan sesuatu itu sebetulnya adalah ciri kematangan. Kalimat hikmah tuh nggak pernah panjang lebar Pak. Ya kan? Justru yang panjang lebar nggak dimengerti itu kurang kemampuannya. Teknologi itu menyimpulkan, betul tidak? Ini pakai remote, tak begitu. TV remote. Ini udah pakai wireless. Ini adalah buah dari ilmu yang luas sehingga bisa simpel. Jadi makin lama laporan makin simpel tapi bisa dimengerti ya dan menguntungkan. Itu yang pentingnya. Sekarang laporan simpel tapi bikin muntah juga nggak bagus. Yang kedua, benar itu setengah jam di Zoom tuh udah cukup ya. Ini saya setuju sekali ya. Ini tanyain teman-teman yang suka rapat sama saya, aduh setengah jam tuh kayak siksaan ya kan. Udah setengah jam ya, dan putuskan hari ini juga setengah jam. Kalau kurang tambah setengah jam lagi ya nggak. Ayo baru 2, ada lagi hal-hal teknis lain. Apa juga ya, ada bebas. Pertanyaan di Zoom, Ijina. Di Zoom, oh ya, Zoom lebih aman karena nggak ketahuan ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya untuk Bosman Mardigu ya, Pak Mardigu. Sebelum memperkenalkan, saya Aufa dari PDAM Depok. Mungkin pertanyaan saya tadi menyangkut yang disampaikan oleh Bosman Mardigu terkait dengan salah satu karakter ya, Gen Z ya, atau zilenial tadi ya, itu dia tadi ya, kemampuan mendengar ya, atau mungkin personalitinya ya, hubungan dengan orang lainnya itu agak kurang gitu kan. Nah ini kan sebenarnya juga kalau berbicara terkait dengan perusahaan, ya mungkin kalau misalnya sekarang masih ada kondisinya kan masih banyak pegawai gitu kan ya, masih banyak pegawai, bukan seperti perusahaan yang tadi
Pak Mardigu sampaikan cuma 8 orang, 4 orang kayak gitu ya. Nah, kondisinya gitu kan, saya generasi yang mungkin istilahnya senior-senior ini merasa tidak nyaman ya dengan anak-anak yang baru ya, yang baru masuk. Nah, terus istilah cuek ya. Nah, terus istilah dari segi perangainya agak tanda kutip ya bermasalah gitu. Nah, sebenarnya bagaimana seharusnya sikap kita gitu menyikapi generasi yang mungkin tadi ya udah banyak terpengaruh ya oleh perkembangan digital. Nah, kemudian ya istilahnya apakah kita harus ya udahlah gitu ya, istilahnya menerima mereka apa adanya seperti itu gitu kan, atau mungkin kalau misalnya dari segi sudut pandang HRD nih gitu kan, apakah perlu ada pembinaan khusus ya yang tetap harus mengarahkan kepada mereka agar bisa lebih santun lah dan sejenisnya kayak gitu. Mungkin itu pertanyaan dari saya. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sangat menarik. Kita akan dengar dua jawaban. Saya juga punya jawaban sendiri karena di pesantren ini ada kurang lebih 1.200 santri karya ya. Kalau dijadiin 4 kan kasihan yang 1.200 1996 ya. Kita juga berpikir keras tentang hari ini karena ada adab-adab yang tidak bisa kalah oleh zaman. Jangan mentang-mentang milenial kemudian kehilangan tata nilai. Silakan Pak Bos dulu, Mas Rigo, silakan. Jadi ada di dunia HRD itu atau di perusahaan, bukan HRD aja, itu ada kita membandingkan antara attitude, perilaku dengan produktivitas, gitu ya. Anda harus tahu 4 hal pada saat hal itu terjadi dan Anda putusan Anda. Jika Anda punya tim, attitude-nya bagus, produktivitasnya rendah, Anda apain? Attitude-nya bagus, produktivitasnya rendah, Anda apain? Upgrade itu diapain? Dibina. Gitu ya. Nah, nanti soalnya menjawab pertanyaan dia juga, benar nggak? Terus ada yang attitude-nya bagus, produktivitasnya bagus, Anda apain? Yakin ada tempat yang dipromosi, kalau nggak ada, Anda apain? Kasih saham. Benar? Ya. Nah, kalau ada orang yang attitude-nya buruk, produktivitasnya tinggi, Anda apain? Kasih modal. Kan ada yang attitude-nya buruk kayak tadi tuh, anak nggak dateng, ini nggak sopan, kaki naik ke meja segala macam, tapi produktivitasnya tinggi. Siapa yang buat pesantren kan? Emangnya kami buat yang buruk-buruk? Boleh juga lah. Ya. Nah, pesantren kan katanya. Iya benar kan. Nah, ini kan kasus sebagai Anda orang HRD pasti ketemu hal itu kan. Attitude-nya bagus, produktivitasnya rendah. Tadi ya, Anda apain terserah. Produktivitas attitude-nya bagus, produktivitasnya bagus. Anda naikin pangkat, udah ada semua tempatnya. Anda naikin gaji, ngerti ya? Itu satu challenge sendiri. Akhirnya dia dihijack orang tuh yang tersering, bener nggak? Begitu nggak akomodir yang cepat, gitu. Padahal Anda udah train dia loh, gitu. Ini harus hati-hati. Tadi kalau attitude-nya buruk, produktivitasnya tinggi, bahkan lebih tinggi dari yang lain, gitu kan? Terus gimana gitu ya? Terus terakhir adalah apa yang Anda lakukan kalau produktivitasnya rendah, attitude-nya buruk? Itu di wisuda. Gitu. Nah, ada pakar Six Sigma yang menarik. Dia adalah mengajari kita karena dia punya 250 perusahaan. Dia adalah CEO-nya GE Finance, GE Group. Gitu ya. Jack Welch namanya. Dia berkata tentang 4 hal itu. Attitude bagus, produktivitas rendah, attitude bagus, produktivitas bagus gitu ya. Kalau ketemu orang yang attitude-nya buruk, produktivitasnya tinggi, yang dilakukan apa? Pecat. Kalau yang produktivitasnya rendah dan attitude-nya rendah, apa yang dilakukan? Pecat orangnya dan HRD-nya dipecat.
Karena pasti HRD-nya nggak kerja atau HRD-nya main, bener nggak? Mulai paham betapa gue kalau ngomong nggak ngenakin, bener nggak? Tapi itu Jack Welch yang ngomong gitu ya, karena itu organisasinya besar. Karena di tempat yang organisasinya attitude-nya baik, itu ada cara rezeki datang ke saya, datang ke Anda. Contoh nih, contoh. Saya punya perusahaan di mana saya minority share, udah lama perusahaan ini, dan saya punya ownersnya. Setelah ayah saya almarhum, dari celana saya merah, dia adalah my godfather atau bapak angkat saya. Yang saya manggilnya Babe. Di tahun 2000 berapa ya? 2010, dia bilang, temenin gue udah makan, kita suka makan Padang. Makan. Dia usianya udah 65 tahun. Dia bilang, Mardigu kita ada masalah nih. Apa Be? Sales kita turun, profit kita turun, udah 3 bulan gua bayar gaji karyawan pakai utang. Pinjem bayar dia. Karena gua gak mau pecat karyawan. Karyawan kami 1.100 orang. Saya bilang, waduh, saran lu gimana? Gini deh, yang produktivitasnya, yang attitude-nya buruk, pecat gini segala macam. Udah pecat aja gini, terus dirumahkan, kasih shake hand, kasih golden shake hand dan lain sebagainya gitu. Dia cuma ngeliat kayak gini aja. Lu cabut kata-kata lu. Sekali lagi, lu cabut kata-kata lu. Di tempat kita nggak ada orang attitude-nya buruk. Yang ada attitude-nya baik, mungkin tidak produktif. Tapi kalau masing-masing punya 4 keluarga yang mereka kasih makan dari rezeki kita, ada 4.000 orang kira-kira makan. Jangan lu pikir rezeki yang datang ke lu tuh gara-gara lu pinter. Tapi gara-gara 4.000 orang ini ngedoain, kita jadi dapat rezeki. Kita ini cuma infrastruktur rezeki. Selama orangnya bagus, rezeki itu ada. Bener gak? Saya diam aja. Lu cabut kata-kata lu. Gitu. Ini bapak angkat saya udah 40 tahun saya sama dia bilang. Iya Be, gak maaf. Gitu ya. Lu lihat, kita mau mati-matian gini. Gak lama, bener 2010 kita dapat kontrak dari PLN. Angkanya cukup sangat signifikan gitu ya. Kita dapat kontrak gas dari Sumur Gundih di Cepu ke Tambak Lorok Semarang. Angkanya sangat shocking. Terus dia bilang, lihat cara, dan ini bukan karena kita loh, ini adalah buat rezeki mereka itu tadi gitu segala macam. Nah, jadi selama organisasi kita attitude-nya baik gitu ya, ini akan rezekinya ada. Nah, tadi mereka yang attitude-nya buruk, kita menganggap attitude-nya buruk karena kekinian. Percaya, di sebuah organisasi yang attitude-nya baik, itu mereka pilihannya adalah mereka keluar sendiri atau mereka adjust. Itu hebatnya kalau organisasi itu memang kompak. Nah, ini lagi yang saya mungkin terakhir bisa share. Saya merasa, kalau saya tanya sebuah perusahaan, misalnya, Mas, pegawaimu 1.000 kan? Rata-rata umur pegawaimu berapa? 30-an, that's good. Pernah saya tanya suatu hari, rata-rata berapa pegawainya? 43 tahun umurnya. Itu nggak lincah sama sekali. Jadi usahakan turun ke kepala 30, 31, 32 dengan cara orang-orang yang lama ini dikasih golden shake hand, kasih 200 kali gaji, 100 kali gaji. Tetapi orang yang di bawah ini karena masih junior-junior muda kan kosnya lebih kecil. Dalam waktu 1 tahun sebenarnya kosnya hampir sama. Tetapi orang happy dong, di terminate tapi dapat 2M, bener nggak? Ini saya ngomong apa adanya. Nah, beda golden shake hand tadi karena mau menurunkan usia rata-rata menjadi lebih lincah. Juga orang-orang itu kadang-kadang jutek sama yang anak muda ini, sebenarnya bukan anak muda ini salah bener, karena mereka nggak memahami. Akhirnya mereka udah, lu megang 2M aja dah, dipensiunkan gitu ya. Jadi rata-rata usia produktif sebuah perusahaan pastikan di bawah 32 tahunan kira-kira. Itu nasihat dari ke teman tadi adalah, satu yang jadi masalah kalau ini perusahaan negara atau perusahaan daerah, benar nggak? Karena mecat karyawan itu tidak bisa. Terus saya mungkin karena dari sisi swasta lebih mengutamakan adalah tadi attitude yang baik, dan attitude yang baik itu pasti akan membuat orang baik ngumpul. Karena bird at the same feather flocking together, burung dengan bulu yang sama nongkrong di tempat yang sama. Jadi kalau di tempat ini attitude-nya bagus, ininya bagus, tabiatnya bagus, yang nggak nyaman sendiri, bener nggak? Itu keluar sendiri, tanpa perlu. Jadi pilih yang attitude-nya bagus, rezeki itu jalan. Karena kita
infrastruktur rezeki itu kita sebagai pemilik perusahaan atau kita sebagai pengelola perusahaan itu kita tuh infrastruktur rezeki, jangan karena kita kayak tadi ayah angkat saya bilang Pak Kadek itu bahwa ini Anda harus selalu cabut kata-kata bukan karena lu pinter. Beda kalau perusahaan kita memang attitude-nya buruk, gue pecat semua kata dia gitu ya. Mudah-mudahan faedah tadi jawaban saya kepada teman-teman dan teman-teman di sini. Terima kasih. Alhamdulillah. Gimana versi saya boleh? Ya. Ini pesantren ya. Oh, takdirnya saya tuh pedagang juga dari kecil. Dari TK dulu umur 5 tahun sudah dagang jambu tetangga ya. Tetangga saya tinggal di nenek, jadi dagang SD jualan petasan, dulu belum dilarang ya. Karena bapak tentara jadi lebih aman. Kemudian terus selama SMP dagang orson, SMA dagang kaos, kuliah juga dagang sampai tidak diambil ijazah karena terus dagang. Sampai pesantren ini juga ya seperti inilah entrepreneurship-nya lengket ya, termasuk mudah-mudahan tempat yang sekarang dihuni juga bagian dari dakwahnya begitulah ya. Karena rekan-rekan sekalian di pesantren ini dikenal dengan namanya karakter baku, baik dan kuat ya, karena ada 4 kuadran karakter tuh, baik, jelek, kuat, lemah. Ada yang namanya karakter balem, dia baik tapi lemot ya, lemah, tidak disiplin, tidak tangguh, tidak berani mengambil resiko. Dia baik tapi baiknya buat dirinya sendiri. Ada juga karakter jelem, jelek dan lemah. Ini apes yang ini tuh ya, mau nyolong ayam gak kekejar ayamnya, malah dia yang ketangkep gitulah. Nyolong sendal lupa cuma sebelah, dia sendiri nggak bisa pakai. Yang ketiga ini yang merusak, jeku namanya, jelek dan kuat. Karakternya jelek tapi agresif, berani ngambil risiko, dia disiplin dan tangguh lagi, nggak menyerah. Nah yang kita rindukan karakter baku, baik dan kuat. Baik itu sumbernya apa? Yang pertama itu memang harus dengan ketauhidannya. Jadi dia bekerja tuh betul-betul merasa kerja itu sebagai amal soleh, ikhlas. Nah ini yang harus dibangun. Kalau orang udah ikhlas tuh cirinya orang bahagia. Karena kalau nggak punya keikhlasan nggak bahagia, nggak bisa bahagia kecuali dengan ikhlas. Ya. Yang kedua adalah jujur terpercaya nih. Karena Rasulullah SAW sudah mengingatkan alaikum bisidqi, hendaklah kalian jujur. Dari jujur yahdi ilal bir, mengantarkan kepada kebaikan. Dari kebaikan yahdi ilal jannah. Artinya kebahagiaan asli itu didapatnya fondasinya jujur. Kalau orang tidak bisa jujur, maka sebetulnya dia susah kerjanya, tidak produktif karena kerjanya itu untuk ketidakjujurannya. Kalau terrealisasi ketidakjujurannya, maka dia sibuk lagi menutupi ketidakjujurannya. Jadi mohon maaf ya, kalau sebuah negara, saya nggak nyebut negara ini ya, sebuah negara ya korupsinya sudah banyak, itu berarti banyak yang tidak jujur. Masih panjang ceritanya untuk menjadi negara yang maju, karena orang yang tidak jujur itu dia kontraproduktif. Selama bekerja aja dia tidak memikirkan apa yang dia perjuangkan, yang diperjuangkannya hanya ketidakjujurannya, mencari buat dirinya. Nah giliran dia udah enggak jujur, dia bekerja lebih keras lagi untuk menutupi ketidakjujurannya. Sedang waktunya sama 24 jam. Bisa dibayangkan kan? Tapi orang yang jujur itu produktif sekali. Karena dia enggak ada beban untuk menyembunyikan sesuatu. Jelas mas? Kenapa jadi tegang begini? Ini saya nggak nuduh siapa-siapa hadirin. Makanya rote di dalam Islam itu begitu. Rasulullah tuh ganteng, gagah, pintar, atletis, jagoan. Tapi yang terkenalnya al-amin, ya, jujur terpercaya. Jadi saudara jangan terlalu bangga disebut ganteng ya, karena itu tidak jaminan sukses ya. Halo? Coba saya nanya nih, ini ibu-ibu udah pada nikah belum? Ada yang belum nikah? Enggak, saya enggak ada maksud apa-apa, cuma
Maukah punya suami yang ganteng? Jawab, mumpung ditutup pakai masker, jawab aja ya. Mau. Udah ganteng, pinter, mau? Yang jelas. Udah pinter, banyak uangnya, mau? Tapi akhlaknya bejat. Oh, berarti akhlak yang menentukan ya. Ada harapan ya bagi yang kurang ganteng, kurang pinter, kurang duit ya. Asal akhlaknya bagus, karakter bagus ya. Coba kalau ini buat bapak-bapak mau punya istri lupawan, ya pura-pura aja. Langsung nengok ke istrinya ya. Nah, rekan-rekan sekalian, jadi ikhlas itu ketauhidan ya, jadi tidak diperbudak oleh dunia. Kita masuk dalam dunia ini, tapi nggak ada dunia lengket di hati. Karena semua kerusakan itu lengketnya di hati dunia ini. Jadi ijhad fid dunia itu bukan tidak punya dunia. Kayak tukang parkir lah. Banyak mobil biasa aja dia tuh. Nggak ada sombong, nggak ada petantang petenteng, nggak ada di viralkan. Ya. Kemudian ganti-ganti mobil juga rileks saja. Diambil sampai habis, nggak ada sakit hati itu. Kenapa? Karena nggak lengket di hatinya. Nah, orang yang kaya asli itu katanya gitu. Yang lengket itu value, bukan casing. Nabi Muhammad itu punya segala hal kalau mau dipamerkan, ya. Tapi ya biasa aja, proporsional, sesuai keperluan. Bukan berarti harus jelek-jelek, ya. Misalkan nih helikopter, berapa sih helikopter sekarang harganya? 50 miliar. Terus ada yang nawarin, ini ada helikopter 5 miliar, murah loh. Ya saya nggak mau ya, karena ternyata nggak ada mesinnya. Walaupun naik helikopter tapi digotong oleh santri kan kurang wibawa ya, kayak sisingaan. Jadi kalau saya naik helikopter 50 miliar itu bukan mahal kalau itu diperlukan ya. Jadi harus dibedakan hadirin antara mahal dan mewah. Mewah itu melampaui keperluan dan melampaui kebutuhan dan kemampuan. Itu nyiksa diri namanya ya. Wah itu mobil mewah, kata kita yang nggak punya duit ya. Buat yang punya mobil, saya perlunya ini ya, dan saya sedekah 5 kali mobil ini, apa salahnya ya kan? Mikir semua ya. Nah yang selanjutnya adalah tawadu. Jadi kalau orang rendah hati itu kayak bawa gelas kosong, dia akan mudah menyerap ilmu. Tapi kalau orang udah kena penyakit sombong, udah repot itu, udah selesai itu karirnya. Jadi iblis tuh lebih kenal duluan ke Allah, Pak. Lebih duluan taat. Banyak ilmunya, tapi ketika dites oleh Allah ciptakan Nabi Adam, keluar tuh karakter takaburnya. Tidak bisa menerima kebenaran, tidak mau, dan merendahkan yang lain. Macet sudah di sana. Ketika Allah menciptakan Nabi Adam, berhenti itu ketaatan iblis itu. Sama manusia juga, Pak. Kalau udah dikasih harta, gelar, pangkat, jabatan, kedudukan, kemudian jadi itu merasa ini kesuksesan saya, ini jerih payah saya, macet itu. Hakul yakin macet. Dan orang sombong tuh cepat atau lambat pasti kena batunya. Sekarang sudah kita lihat banyak batu berterbangan, ya kan? Banyak yang kejerot batunya. Maka 3 fondasi ini mutlak. Keikhlasan supaya nggak diperbudak oleh dunia ini, kerja itu amal soleh. Yang kedua, kejujuran itu nggak bisa ditawar-tawar. Dan yang ketiga, kerendahan hati. Nah dari 3 fondasi ini nanti mengalir. Nah kalau pekerja milenial tidak punya 3 ini, udah dia sumber masalah. Dia akan jadi masalah. Cuma karena kalau kami ya tidak boleh ya, karena syarat perubahan di sebuah perusahaan itu yang pertama adalah keteladanan. Jadi kalau sudah krisis keteladanan udah banyak masalah. Jadi kalau misalkan ini milenial atau ini milenial ada selenial atau apalah, yang pertama itu seberapa hebat keteladanan dari para pimpinannya. Jadi jangan nyalahkan milenialnya dulu, pemimpinnya jadi tauladan atau tidak, karena sumber masalah di dalam sebuah organisasi adalah pemimpinnya. Rasulullah itu selalu mengawali ibda bin nafsik ya. Yang kedua diklatna,
pendidikan, pelatihan, pembinaan. Makanya berapa investasi finansial, waktu, tenaga untuk melakukan pendidikan supaya paham, pelatihan supaya bisa, dan pembinaan supaya konsisten. Nah, kalau anggaran ininya sedikit ya sudah bermasalah itu. Jadi kalau ingin lihat organisasi bagus, lihat aja berapa itu biaya yang keluar, waktu yang dialokasikan, karena semua orang harus paham. Udah paham, harus terlatih. Tahu tuh beda dengan paham, hadirin, ya. Tahu kuda, tahu. Paham kuda, nah belum tentu kan. Coba nepuk-nepuk kuda yang paling disukai kuda apa? Keningnya atau pantatnya? Buat yang nggak mengerti pantatnya, ya nanti dikasih kenang-kenangan. Namanya cap kaki kuda, ya. Paham kuda langsung bisa berkuda? Tidak, ya. Oh, itu dia kehebatan organisasi itu, gimana melatih supaya bisa merealisasikan yang dia pahami. Jadi tidak fair ya, anak-anak muda diharapkan langsung bagus, tapi kita enggak mengadakan pendidikan, pelatihan, pembinaan, enggak bisa. Jadi kalau saya sih tidak menyalahkan anak-anak muda gayanya seperti itu, karena mungkin inputnya belum dipahami. Halo? Nah, yang ketiga adalah sistem nih. Ini dia nih. Sistemnya ini adil atau tidak? Kalau sistemnya tidak adil ya, nah sudah tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya, ini kan tidak adil, itu artinya zalim. Harus adil. Adil itu bukan sama rata, hadirin. Adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kayak kopi itu paling berapa harganya ya, 50.000. Sepatu ada yang 1 juta. Enggak mungkin sepatu ditaruh di sini ya, karena 1 jutaan di kepala, enggak bisa. Nah, sama itu di perusahaan-perusahaan ini adil. Ini maaf ya Pak ya, salah satu anak masuk ke DT Peduli. Aduh, saya tuh nggak enak, khawatir ini dianggap nepotisme walaupun ayahnya di sini, tapi saya ingin ini itu benar-benar proporsional, asalnya sebagai tim berkhidmat. Tapi sesudah di-assessment oleh lembaga yang profesional untuk mengakses, nah ketahuan kualifikasinya jauh lebih menenangkan. Ini ada anak, saya memasukkan anak, tapi saya ingin dia itu betul-betul sesuai dengan kemampuannya. Nah caranya supaya adil, sistem ini mengassessment oleh perusahaan, jadi adil, proporsional, ini lebih fair. Halo? Nah itu dia. Pernah dulu dalam mutasi ada yang, wah kenapa saya dimutasi? Udah aja dibuat asesmen 360 derajat. Nah, ternyata sekelilingnya memberikan pendapat yang sejenis bahwa ini teh nggak pantas gitu kan. Cuma dia aja yang merasa pantas. Nah ini sistem yang adil itu akan menempatkan pada tempatnya. Dan yang terakhir, jangan lupakan kekuatan ruhiyah. Itulah sebetulnya yang harus kita miliki ya, karena tanpa pertolongan Allah malah nggak ada lah. Rapat-rapat itu aslinya mah cuman bagi-bagi ini aja ya, makanan siang ya. Ini rahasia kita ya. Kemarin saya curhat ke teman-teman. Kita mulai ngebangun pesantren tahun 90. Saya punten ya, saya anak prajurit Pak. Bapak saya tentara, sekolahnya elektro, nggak nyambung ya. Hobinya bisnis. Jadi secara garis kepesantrenan mah, wah nggak ada remeng-remengnya. Itulah sebabnya teman-teman SMA banyak yang minta maaf. Maaf ya, ada nggak kebayang bakal jadi kiai, makanya dulu dijailin juga. Maafin ya, sudah takut kualat lah gitu ya. Lalu saya ngejalanin pesantren ini sampai ya sekarang Allah menguji seperti inilah ya, dengan beberapa cabang ya, sudah demikian rupalah ya. Asli nih, saya ngejalanin. Boro-boro membayangkan pesantren sebesar itu. Kepikir juga enggak, rapat-rapat ya, tapi hasil rapat dengan kenyataan tuh jauh lebih hebat kenyataannya. Wah kita di sini bikin pesantren enggak, tapi tanahnya 3 juta, tawar aja 300.000. Jadi 350 coba Pak. Dari mana yang dari harus bayar 75 miliar jadi cuma 15 miliar, udah gitu sekejap aja orang pada mau.
Jadi banyak sekali yang terjadi di atas yang terprediksi. Nah ini rahasianya, harus dengan kekuatan ibadah dan doa, begitu. Halo, halo, it is me. I can see in your eyes. Jadi kombinasi inilah yang mudah-mudahan perusahaan dalam menghadapi zaman seperti apapun tidak usah grogi, ya. Nah, mudah-mudahan obrolan ini kombinasi campur sari yang manfaat. Udah, ngapain lagi ya? Bagaimana Zoomers dan penontoners? Kita sudah hampir duhur, ya ini mah gini aja lah, nggak usah banyak ditanyakan ya, karena ini juga belum tentu kerekam semua. Tapi setidaknya mudah-mudahan ada sesuatu. Senang sekali bicara ini ya, karena beliau betul-betul di dunia yang realita ya, seperti itu, dan sudah nyata ada yang dilakukan, dan namun visinya sama ya, untuk kemuliaan juga akidah, agama dan negeri ini. Dan mungkin ada di satu sisi yang lain pengalaman di pesantren, dan sangat sepakat bahwa dunia ini adalah tempat kita 3 hal kan, 1 jadi ibadah, 2 jadi khalifah, dan yang ketiga jadi dakwah. Jadi mari kita sikapi episode zaman apapun, jangan panik, tapi kita harus adaptif, dan jadikanlah kita efektif menjadi amal soleh, efektif menjadi khalifah ya, berkarya. Nanti meninggal berapa ton emas kira-kira, berapa kilo emas yang dibawa kah? Benar, dengan amal solehnya nanti jadi nggak akan remek ya. Tetap aja kita mati nggak bawa apa-apa kecuali jadi amal soleh. Dan apa yang kita lakukan harus memotivasi orang kepada nilai, value, bukan hanya kepada dunianya. Karena nanti yang akan membuat orang berharga itu bukan casingnya, tapi pribadi-pribadinya. Jadi bisnis yang menggunakan teknologi ini harus membuat orang menjadi mulia akhlaknya. Terima kasih hadirin sekalian. Ada yang ditambahkan? Alhamdulillah rekan-rekan sekalian, nggak ada habisnya ya. Kita harus akhiri saja dengan mengucap, kita doa dulu ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, alhamdulillah Engkau telah menyimak apapun yang terucap. Engkau tahu mana yang hak, yang kurang baik. Hujamkan pada diri kami apapun yang Engkau berkahi ya Allah. Jadikan pertemuan ini membuat kami semakin yakin kepadamu, semakin patuh kepada perintahmu, semakin sungguh-sungguh hidup bermanfaat di jalanmu ya Allah. Ya Allah, pilihlah kami menjadi bukti keindahan agamamu. Pilihlah diri kami menjadi jalan maslahat yang sebesar-besarnya bagi makhluk-makhlukmu, juga bagi negeri ini. Lindungi hati kami dari ujub, ria, takabur ya Allah, yang membuat apapun yang kami lakukan tiada berarti di sisimu. Ya Allah, hanya Engkau yang menggenggam lahir batin kami. Istiqomahkan kami dalam iman, Islam, dan amal soleh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu yang menarik. Saya ini disleksia. Tahu disleksia? Ya, enggak nulis. Jadi tulisannya males, SD, SMP, SMA, dan kuliah juga enggak punya catatan. Tapi banyak bukunya. Nah, inilah katanya ciri orang disleksia. Dia selalu cari solusi sendiri. Karena saya enggak bisa nulis, saya rekam dan ditulis oleh teman-teman yang lebih ahli. Gitulah ya. Ini setiap malam Jumat kajian Asmaul Husna, dan ini karakter baku. Ya, mudah-mudahan manfaat. Terima kasih. Masya Allah, alhamdulillah. Yang lain, ya cari aja bukunya di toko ya. Boleh izin foto dulu? Gantian Ikhwan, aku tahu. Gini kita duduk di sini. Boleh ditulis.
Ya, oke, kita maju bang, majuin. Lalu teman-teman.